Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan farmakologi molekuler, sebuah video pembelajaran yang mempermudah untuk terkait dengan bahan buku yang telah ada dan memperjelas terkait dengan isi buku farmakologi molekuler. Nah, di sini saya akan mungkin membuat beberapa video. Jadi di sini hanya video gambaran umum, nanti akan dilanjutkan dengan video fokus pada beberapa bab tertentu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan farmakologi, pengantar sedikit bagi farmakologi molekuler itu apa, dan kenapa ini penting menjadi suatu pembahasan. Nah, oke, kita lanjut saja untuk selanjutnya itu kita kudu tahu terkait dengan beberapa istilah. Nah, istilah. Jadi di sini ada beberapa yaitu farmakologi, kemudian farmakologi molekuler, kemudian ilmu tersebut menjadi penting, alasannya penting dan dasar ilmu farmakologi molekuler itu apa. Nah, jadi secara definisi ya, mungkin kita sudah tahu ya farmakologi itu apa. Jadi farmakologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai kerja, mekanisme, penggunaan, serta efek samping obat. Nah, ini kerjanya, mekanismenya, penggunaannya. Jadi kerja di sini lebih kepada efek yang ditimbulkan itu seperti apa, kenapa bisa terjadi efek tersebut. Nah, ini semua dirambung dalam farmakologi. Sampai ke efek sampingnya pun itu sebenarnya masuk ke dalam ranah farmakologi. Nah, kemudian ada istilah tambahan molekuler, jadi farmakologi molekuler. Jadi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang interaksi obat dengan makhluk hidup secara molekuler. Jadi ya istilah dari farmakologi yang sudah dijabarkan di atas ini dibahas lagi lebih rinci secara molekuler. Nah, ilmu ini penting karena apa? Karena ternyata interaksi obat dan organisme hidup ini ternyata bukan hanya misalnya kita minum obat, terus setelah kita minum obat langsung selesai gitu. Contohnya mungkin lagi sakit kepala, kita minum obat sakit kepala, ternyata langsung hilang kepalanya. Bukannya maksudnya sakit kepalanya. Tidak serta-merta seperti itu, tapi ternyata ada proses yang kompleks, kemudian yang melibatkan sistem seluler, karena kita tahu dari seluruh komponen tubuh kita, dari ujung rambut hingga ujung kaki ini semuanya terdiri dari seluler dan molekul-molekul yang saling berinteraksi, kemudian dapat menimbulkan aksi dan juga dapat memberikan kondisi yang homeostasis. Kemudian terjadi pada kemudian aksi yang melibat serangan peristiwa biokimia dalam menimbulkan efek. Nah, tentu karena peristiwa ini kompleks kita harus sedikit pelajarin karena memang kita sudah diciptakannya untuk belajar dari hal-hal kecil termasuk bagian dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala juga mungkin menciptakan kita tidak ini ya, tidak sia-sia tapi juga memang harus kita pelajari lebih mendetail. Oke, kemudian dasar ilmunya apa? Dasar ilmunya itu adalah kimia medisinal yang digunakan dalam penemuan obat baru. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini memang arah trennya itu berubah ya dari yang memang lingkupnya cukup luas ini hingga ke molekuler. Bahkan di jurnal-jurnal pun itu ada yang khusus hanya membahas tentang farmakologi molekuler. Dan kimia medisinal pun dibahas tersendiri. Karena apa? Karena ini saling berhubungan. Kimia medisinal respon kimianya itu seperti apa, kemudian ikatan yang terbentuk seperti apa, sampai menimbulkan efeknya itu seperti apa. Hasilnya bagaimana? Nah, itulah yang dikembangkan sehingga dapat menemukan penemuan obat baru. Dengan teknologi-teknologi, saya juga lihat dari beberapa YouTube ya, dari contohnya aja kayak misalnya ini, apa namanya, dari beberapa literatur mungkin Elsevier India, kemudian Simply Nature, kemudian GPCRX. Nah, itu semuanya ternyata ada beberapa videonya itu sudah membahas dan juga mencoba untuk memasukkan bagaimana secara molekuler obat itu memberikan efek dan prosesnya itu seperti apa. Nah, ini yang terkenal dengan istilah KISAR atau Quantitative Structure and Activity Relationship.
Nah, jadi strukturnya secara kuantitatif gimana bentuknya, sampai hubungan aktivitasnya itu seperti apa. Dengan struktur kimia seperti ini, efeknya seperti apa, itu nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam di bab selanjutnya, karena ini karena baru pertama dan juga baru mulai ya, jadi kita mungkin lebih kepada pembahasan secara umum saja terlebih dahulu supaya tidak ini tidak susah menangkapnya. Selanjutnya itu ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama, yang paling mungkin sering banyak keluar ya. Ada kanal ion, ada ligan, reseptor, enzim, itu apa sih? Nah, jadi itu kalau kita lihat secara istilahnya itu, kanal ion adalah protein yang membentuk pori di membran sel dan menyebabkan perpindahan ion yang selektif, spesies yang bermuatan dari dalam dan keluar sel. Nah, keluar sel, kemudian ligan itu merupakan molekul kecil yang berikatan pada tempat yang spesifik reseptor, spesifik atau pada reseptor yang dapat berupa obat, hormon, neurotransmitter. Nah, kemudian reseptor sendiri adalah molekul protein, jadi semuanya protein ini yang spesifik terdapat pada membran sel, intraselular, dan intranuklear yang berfungsi sebagai tempat pengenalan atau ikatan antigen, antibodi, atau komponen seluler atau imunologi yang menyebabkan perubahan pada aktivitas sel. Dan sedangkan enzim ini merupakan protein katalis yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi, tapi dia sendiri tidak mengalami perubahan apapun. Nah, jadi ini juga menjadi dasar bahwa nanti, jadi kalau misalnya obat itu termasuk di mana? Obat itu termasuk ligan. Nah, jadi ligan, kemudian berikatan reseptor, kemudian nanti apa proses selanjutnya yang terjadi. Nah, itu nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Nah, jadi perlu kita pahami bersama untuk yang proses seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada, nah kemudian ada lagi interaksi obat dengan reseptor. Nah, ternyata ada dua ya gambarannya. Ada agonis, kemudian ada antagonis. Jadi jika ligan, misalnya obat, neurotransmitter, ataupun yang lain, berikatan dengan reseptor, tapi reseptor dan dia menghasilkan efek. Nah, jadi misalnya obat sakit kepala berikatan dengan reseptornya, jadi efek dari pengikatannya itu dia akan menurunkan nyeri atau sakit kepala. Nah, sebaliknya ada antagonis. Jadi itu adalah ligan yang dapat berikatan reseptor tetapi tidak dapat menghasilkan efek. Tentu ini yang bisa menjadi ini ya, menjadi apa namanya? Obat yang kompetitif. Misalnya mungkin pada obat ini ya, misalnya pada obat epilepsi atau obat cancer mungkin ya. Jadi yang dia ibaratnya sudah meningkat, dengan adanya obat yang dia berikatan pada reseptornya, dia akan bersaing dan menghalangi dari ligannya ini, misalnya saja ligannya contoh kayak epilepsi itu kan ada terjadinya apa ya, bisa dikatakan itu seperti ion yang berlebihan, perpindahan ion yang berlebihan sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan yang tidak disadari. Nah, dengan adanya obat yang tadi berikatan dengan reseptornya itu tentu yang harusnya tadi ligannya berikatan, nah berikatan sehingga menimbulkan efek ion pergerakan ion Na itu cepat dan banyak, ini terhambat karena sudah diduduki oleh obat yang menghalang efek tersebut atau apa ya, bisa dikatakan itu menduduki. Nah, menduduki sehingga tidak terjadi itu. Nah, ini eh, menjadi dasar bahwa obat interaksinya itu akan terjadi demikian. Makanya penting kita mempelajari untuk obat-obat seperti ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis reseptor. Kita sudah tahu reseptornya, berarti kita perlu tahu juga dengan jenis-jenis reseptor yang ada, yang sudah ditemukan sampai saat ini. Jadi kita lihat mulai dari ada 4 ya, ada reseptor kanal ion, reseptor tergandeng protein G, kemudian reseptor tirasan kinase, kemudian ada reseptor inti.
Perbedaannya gimana? Perbedaannya itu yang pertama mulai dari lokasinya. Jadi reseptor kanal ion itu ada di membran, reseptor tergandeng protein G ada di membran, membran sel ini ya, semuanya membran ini membran sel, reseptor tyrosine kinase ini ada di membran sel juga, kemudian reseptor inti. Nah, jadi reseptor inti ini ada berada di intraseluler atau berada di dalam atau di inti selnya ya, inti sel atau nukleus. Kemudian efektornya, itu ada efektornya ini apa namanya, yang bekerja pada efek yang akan ditimbulkan itu di mana? Di kanal, ada di kanal ionnya, kemudian ada bisa di enzim kalau untuk reseptor tergandeng protein G, kemudian reseptor tertranskinase ini ada di enzim, dan reseptor ini ada di terkaitan dengan transkripsi genetik. Kemudian untuk couplingnya ini dia reseptor karena ion itu bisa secara langsung, kemudian reseptor tergandeng protein G ini berikatan ya dengan protein G, kemudian reseptor tyrosine kinase ini bisa secara langsung atau tidak langsung, kemudian reseptor ini T ini biasanya melalui DNA, jadi dia akan berikatan dengan DNA-nya. Kemudian contohnya itu reseptor asetilkolin-nikotinik, reseptor GABA A, reseptor glutamat. Kemudian contohnya lagi reseptor asetilkolin muskarinik, protein G, reseptor adrenal, reseptor dopamine pada reseptor tergandeng protein G atau protein G coupling ya. Kemudian reseptor growth factor faktor pertumbuhan, reseptor sitokin dan reseptor insulin itu masuk ke dalam reseptor tyrosine kinase. Reseptor inti contohnya ada reseptor steroid, estrogen, dan PPAR gamma. Untuk waktunya yang ditimbulkan ada bisa sepersekian detik, ini milidetik, detik, menit, hingga jam hingga hari itu untuk reseptor inti. Kalau reseptor tyrosine kinase itu menit, reseptor tergandeng protein G itu detik, reseptor kanal itu milidetik. Nah, contoh fungsinya itu tanpa kita sadari mungkin ya, lebih misalnya kita menarik dengan air panas, kemudian relaksasi otot polos, jalan napas, kemudian ambilan glukosa ke dalam sel, dan proliferasi seluler. Nah, mungkin ini dulu ya untuk reseptor selanjutnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan untuk reseptor, jenis-jenis reseptor apa namanya, reseptor yang berkaitan animasinya seperti apa. Ini coba saya menggabungkan beberapa dari beberapa literatur juga yang sekiranya bisa mudah dipahami. Oke, mungkin kita langsung cekidot aja ya untuk materi ini.